Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyimpangan sosial. Penyimpang sosial adalah semua tindakan yang penyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku penyimpang tersebut. Sejak lahir orang tua kita berupaya agar kita berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki. Bayi perempuan dan bayi laki-laki diperlakukan berbeda, diberi pakaian berbeda, diberi mainan berbeda. Anak laki-laki diharapkan aktif kasar, anak perempuan diharapkan untuk pasif dan lembut. Anak perempuan diharapkan bermain dengan mainan yang berbentuk boneka, binatang, rumah tangga, perlengkapan masak atau penjahit. Anak laki-laki bermainan dengan mainan berbentuk perlengkapan perang, senjata, tank, pesawat tempur, binatang buas. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang, menjumpai adanya penyimpangan atau non-konformitas. Kita pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki dan lebih suka berpakaian laki-laki, bergaul dengan anak laki-laki, bermain jantan, sering disebut tomboy. Sebaliknya pun ada anak laki-laki yang berperilaku mirip anak perempuan, lemah lembut, bergaya, berbicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan, sering disebut sisi. Menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber pada kelompok yang berkuasa, pada masyarakat, ataupun pada masyarakat umum. Definisi sosial juga dapat disebut sebagai konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mendefinisikan suatu hal yang terjadi dalam masyarakat dan akan menjadi fakta sosial. Ketika definisi tersebut diterima oleh semua anggota masyarakat, apabila seorang perempuan meninggalkan semua pakaiannya sehingga berbeda dalam keadaan bugil di hadapan sejumlah mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah pengantar sosiologi, ia akan dianggap melakukan penyimpangan. Namun bila perbuatan yang sama dilakukan oleh seseorang model perempuan studio lukis di depan mahasiswa seni rupa dalam rangka mata jarang melukis tubuh manusia, perbuatan ini tidak anggap sebagai penyimpangan. Orang laki-laki melakukan penyimpangan berbagai data ke suatu pesta pernikahan dan hanya menggunakan celana renang, sedangkan demikian dianggap wajar apabila dikenakan di kolam renang. Laki-laki yang memakai perhiasan yang semula hanya digunakan perempuan seperti kalung, gelang, dan anting dianggap adalah hal yang menyimpang. Namun berbeda ketika anak era kerajaan, yang mana ketika seorang laki-laki menggunakan perhiasan merupakan suatu kebanggaan. Mengapa orang melakukan penyimpangan? Dalam sosiologi dikenal sebagai teori sosiologi. Untuk menjelaskan mengapa penyimpangan terjadi. Teori sosiologi tentang penyimpangan sosial muncul sebagai hasil dari kajian ilmiah yang tersertai dengan observasi terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Teori tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisis terkait penyebab kemunculan fenomena penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Deprentiel, Erwin Sutherland, penyimpangan bersumber pada diversal association, pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya.
Melalui proses belajar ini, seorang mempelajari suatu deviant struktur, suatu kebudayaan yang menyimpang. Contohnya adalah proses menghisap ganja. Proses ini hanya diajarkan oleh suka budaya menyimpang yang memiliki oleh anggota masyarakat dan anggota masyarakat lainnya. Belajar dan melakukan teori konflik Kermek. Teori ini lebih menekankan pada bentuk penyimpangan berupa tindakan kriminal menggunakan bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Menurut pandangan ini, apa yang merupakan perilaku penyimpangan disebabkan adanya kesenjangan antara kelas. Contohnya, seorang melakukan tindakan perampokan dikarenakan sudah tidak dapat bagi memenuhi kebutuhan kehidupan. Untuk itu dia merampokkan orang kaya guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Robert Camerton Fungsional struktural. Penyimpangan sosial muncul karena adanya berdisfungsi struktur sosial. Struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku penyimpang. Struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang tertentu ke arah perilaku non-konform. Contohnya adalah seseorang anak menjadi pencuri karena anak tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dari lingkungan yang ada sekitarnya. Teori Turbling Edwin Min Lemmer. Menurut Lemmer, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling atau pemberani julukan cap diberikan masyarakat kepadanya. Contohnya, mula seseorang melakukan suatu penyimpangan yang oleh Lemmer dinamakan penyimpangan primer atau disebut primer. Hanya itu saya bisa disampaikan dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.